Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fabi sanadinal muttasil ilal imam al-alimil allamah asy-syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Ikhlas, Perumahan Harapan Elok yang dimuliakan Allah, wabil khusus para asatiz, para hujjaj, para tokoh-tokoh masyarakat, terutama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami serta pengurus-pengurus yang lainnya, Pak Ketua RW, Ketua RT, para asatiz yang sama-sama kita muliakan, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan perkenannya juga. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini dengan niat kita mengkaji ilmu-ilmu Allah, dan kita sudah hadir bersama-sama sekaligus kita mendirikan sholat maghrib dengan berjamaah, dan insya Allah
nanti usai ta'lim kita juga mendirikan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan semangat serta tekad kita yang bulat dalam rangka kita menuntut ilmu agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sesuai dengan program dan komitmen kita di malam Senin yang ketiga, kita mengkaji ilmu yang terkait dengan fikih. Maka pada kesempatan malam hari ini, mari kita lanjutkan kajian kita yang pada malam Senin lalu kita membahas tentang pentingnya kita menyempurnakan wudhu, yang kita kenal dengan istilah isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi di kitab Mukhtarul Ahadis kebetulan kita membahas tentang isbaghul wudhu, yaitu menyempurnakan ibadah wudhu kita. Dimana kalau kita menyempurnakan wudhu kita dengan baik, insya Allah manfaatnya banyak sekali. Dengan kita menjaga dan memelihara wudhu kita dengan baik, insya Allah itu akan banyak manfaatnya buat kita. Karena orang yang menyempurnakan dan menjaga wudhunya dengan baik, itu salah satu di antara manfaatnya itu nanti di yaumil qiyamah akan kelihatan ya bekas-bekas wudhunya itu ghurran muhajjalin, bercahaya wajahnya, tanda bekas wudhu itu bercahaya, tangannya dan lain sebagainya itu akan bercahaya. Itu kalau kita rajin memelihara wudhu kita. Yang dimaksud dengan memelihara wudhu di sini adalah tentu kita dalam kegiatan kita sehari-hari itu senantiasa kita punya wudhu. Kalaupun terjadi batal, langsung wudhu lagi. Asal batal, langsung wudhu lagi. Dijaga wudhunya itu terus. Sehingga insya Allah manfaat daripada orang yang memelihara wudhu dan wudhunya disempurnakan dengan baik, itu akan menerima manfaat yang banyak sekali. Ada suatu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj. Kemudian kan Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Di saat Nabi melihat-lihat ya apa sih isi daripada surga dan neraka, itu ketika Nabi masuk surga, sebelum masuk ke pintu surga, Nabi sudah mendengar suara sandalnya Bilal. Jadi sandal Bilal itu yang berjalan itu kedengeran. Ini diceritakan dalam salah satu hadis, dan ini hadisnya sahih. Nah, kemudian setelah Nabi pulang Isra Mi'raj, ya tentu kan nemuin Bilal. Ya, sampai-sampai Nabi bertanya, "Wahai Bilal,
amal ibadah apa sih yang engkau kerjakan? Amal ibadah apa sih yang engkau lakukan sehingga sampai-sampai suara tapak sendalmu terdengar di surga? Itu pertanyaan siapa? Pertanyaan Nabi kita. Wahai Bilal, apa sih amalan yang kau lakukan, yang kau dawamkan sehingga di surga saja suara tepak sendalmu, tapak terompahmu itu terdengar? Nah, jawab Bilal, ya Rasulullah, saya tidak pernah melakukan amal-amal yang luar biasa kecuali yang engkau ajarkan. Saya nggak pernah melakukan amal-amal yang hebat, kata Bilal, kecuali apa yang pernah kau ajarkan kepada kami. Nah, salah satu di antaranya, saya itu senantiasa melakukan wudhu dengan isbal, sempurna. Melakukan wudhu dengan sempurna, dan wudhu itu saya jaga terus sehari-hari di dalam kehidupan saya. Artinya seperti tadi yang saya katakan, asal batal ya wudhu lagi, walaupun bukan mau melakukan sholat wajib, tapi dijaga. Kemudian dia biasakan setiap habis wudhu ya dia melakukan sholat sunnah wudhu. Jadi sholat sunnah wudhu itu merupakan sholat sunnah yang dibiasakan oleh ya, sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Jadi jawaban Bilal bin Rabah seperti itu. Saya tidak melakukan amal-amal yang hebat kecuali yang pernah engkau ajarkan, bahwa kita itu dianjurkan untuk membiasakan memelihara wudhu, menjaga wudhu, dan dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah wudhu tersebut. Dan setelah berwudhu, nah itu dibiasakan juga tentu sholat sunnah wudhu. Jadi sholat sunnah wudhu itu kalau kita habis wudhu itu tidak memandang waktu, baik itu di waktu yang dilarang. Kalau kita habis wudhu kita sholat ya boleh-boleh saja. Misalnya kan kalau kita habis sholat subuh itu kan tidak ada sholat sunnah, dilarang kita melakukan sholat sunnah. Tapi kalau kita habis subuh terus kita berwudhu, nah maka boleh kita melakukan sholat sunnah wudhu walaupun itu habis sholat subuh. Nah begitu juga habis asar, kan nggak boleh ada sholat sunnah. Tetapi kalau kita habis sholat asar kemudian batal wudhu kita, terus kita wudhu lagi. Nah habis sholat wudhu, habis kita melakukan wudhu, kita langsung sholat sunnah. Usolli sunnatal wudhu'i raka'ataini ada lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnat wudhu 2 rakaat karena Allah. Nah ini yang dibiasakan oleh sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Jadi beliau selalu menjaga wudhunya gitu. Nah sehingga walaupun di dunia dia kelihatan hitam, Bilal itu kan bekas mantan budak ya, itu orangnya hitam legem, tapi nanti di akhirat itu akan nampak cahaya bekas wudhu, akan kelihatan ghurran muhajjalin. Maka oleh karena itu marilah kita berupaya melakukan dan membiasakan menjaga wudhu kita. Dan di dalam kita berwudhu ya tentu itu kan semua ada amalan-amalan, bacaan-bacaan, zikir dan doanya misalnya. Nah itu kita ya, upayakan untuk bisa kita baca. Misalnya kalau kita sedang membasuh 2 telapak tangan itu kan ada bacaannya ya kan.
Kemudian ketika kita ke kumur ada bacaannya. Ketika kita membasuh muka juga ada bacaannya, ada doanya. Membasuh kedua tangan juga ada doanya. Itu kalau kita biasakan, ya itu insya Allah ya akan banyak sekali manfaatnya. Nah, terutama yang ya jangan sampai tertinggal kalau kita habis wudhu, itu ada doa wudhu yang disunnahkan dan Nabi itu selalu mengingatkan kita agar kita jangan lupa berdoa. Dan doa habis wudhu itu dianjurkan angkat tangannya tinggi-tinggi seperti ini. Di dalam salah satu hadis Nabi menyatakan sampai ketiaknya kelihatan. Jadi hatta kelihatan ketiaknya begitu. Nah, apa bunyi zikir dan doanya itu? Hafal kan? Coba Ustaz Rafren dibaca. Bismillah. Wahdahu ya, jadi itu doa ba'dal wudu. Nah, itu jangan sampai kita kalau habis wudu, selesai kita membasuh kaki langsung jalan aja. Kita disunnahkan berdoa, angkat tangan tinggi-tinggi dan mengarahkan doa kita itu menghadap kiblat. Ya, jadi kalau berdoa itu dianjurkan sunnah menghadap kiblat. Doa apa saja. Jadi kalau kita berdoa itu dianjurkan ya menghadap kiblat. Saya pernah waktu haji itu karena kebetulan saya ketua rombongan ya. Tentu kan kalau nuntun doa itu enggak menghadap kiblat gitu ya. Tapi jamaahnya kita suruh menghadap kiblat. Nah, kitanya kadang-kadang kan tidak. Itu saya pernah ditegur oleh askar, disuruh ke sana juga. Nah, itu artinya bahwa kalau kita mau berdoa, mau berzikir, lebih afdalnya kita menghadap wajah kita ke arah kiblat. Kita baca. Ya, maka bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jadi kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Baru kita berdoa, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk orang-orang yang bertaubat. Jadi kata-kata at-tawwabin membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang sifatnya batiniah. Kotoran-kotoran batiniah seperti dosa-dosa dan kesalahan. Itu tawwabin. Tapi waj'alni minal mutatahhirin, ya kita mohon ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri, yang senantiasa suci. Nah, mutatahhirin itu suci dari yang bersifat zahiriyah. Tawwabin tadi yang bersifat batiniah, wal mutatahhirin suci dari hal-hal yang bersifat ya zahiriyah. Nah, yang terakhir kita tutup, waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku ya Allah termasuk hamba-hambamu yang soleh.
Soleh itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, dan yang dilarang kita tinggalkan. Soleh. Lawannya toleh. Jadi ibadikas solihin, kita mohon agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Karena memang itu merupakan salah satu perintah Allah, di mana di dalam salah satu penjelasan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah suka kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, at-tawwabin, dari segala dosa dan kesalahan. Artinya rajin beristighfar. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sangat suka kepada orang yang mensucikan dirinya dari hal-hal yang bersifat zahiriyah, dengan menjaga wudhu tadi, memelihara dari kotoran-kotoran najis, menjaga dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu al-mutatahhirin. Maka tadi kembali kepada isbahul wudu dan muhafazatul wudu, sehingga nanti kelak di akhirat akan bercahaya dirinya dari tanda-tanda bekas air. Nah, jamaah sekalian, kemudian barangkali kita ingatkan kembali bahwa wudhu kita itu tadi dianjurkan untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini tidak terlalu berat, ya, namun manfaatnya sangat luar biasa. Nah, cuma barangkali ada di antara kita yang lupa hal-hal apa saja yang menyebabkan wudhu kita batal. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, ini di sini halaman 8. Nah, itu dijelaskan tentang nawaqidul wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Saya yakin kita semua sebenarnya sudah tahu, gitu ya. Cuma ini untuk mengingatkan saja, kalau nanti ada terjadi perbedaan pendapat, itulah namanya fikih. Kadang-kadang ada mazhab yang berbeda, ada ijtihad yang berbeda. Itulah yang disebut dengan ilmu fikih. Senantiasa ada perbedaan pendapat, gitu. Nah, kalau kita melihat Fathul Mu'in di sini, kalau ada yang punya nanti dilihat di halaman 8, ya, di mana nawaqidul wudu itu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Jadi keluar apa saja dari kubul dan dubur, artinya keluar apa saja dari kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Keluar air, apakah itu air seni atau air darah atau cairan apa saja yang keluar dari dua kemaluan, atau disebutnya di dalam fikih dengan minas sabilain, maka wudhu kita dinyatakan batal. Mau keluar angin batal. Bahkan ulama menyatakan misalnya keluar emas batal. Karena di sini dikatakan keluar apa saja. Mungkin nggak keluar? Mungkin saja.
Nah, misalnya kita dari luar negeri, dilarang membawa pas banyak-banyak. Tahu-tahu pas dia naik pesawat, dia telan kan begitu. Emas dalam bentuk ya segede cincin dia telan. Nah, pas udah beberapa hari, ya besok dia mau buang air, mau keluar itu emasnya kan gitu. Nah, keluar emas aja batal gitu. Karena di sini dikatakan oleh Syekh Imam Zainuddin bin Abdul Aziz, yaitu keluar apa saja, ya. Minas sabilain, dari dua jalur. Ya. Di dalam ayat Al-Quran kemarin sudah kita baca itu ayatnya, auja'a ahadun minkum minal ghaid, atau setelah kalian keluar dari WC, ya tentu kita habis buang air, maka batallah wudhu kita. Nah, segera kita istinja, ya, kita bersihkan dulu bekas ya buang airnya, kotorannya, baru kita berwudhu. Nah, kita lakukan dulu. Nah, di sini ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza hadasa hatta yatawaddoa. La yaqbalu sholata ahadikum, tidaklah diterima sholat salah seorang di antara kalian idza hadasa, apabila dia sedang berhadas. Karena salah satu daripada syarat sahnya sholat punya wudhu. Nah, kalau kita berhadas, maka kita sholat juga misalnya, itu la yaqbalullah, Allah tidak terima pahalanya, tidak terima kerjaan kita. Ini hadis. Jadi tidak diterima sholat seseorang itu kalau dia sedang berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Itu yang pertama. Jadi khuruj syai'an min sabilain, keluar segala sesuatu dari dua jalur. Nah, kemudian yang kedua yang membatalkan wudu itu zawalul akal, jadi hilang akal. Jadi kalau akal kita ya hilang, maka wudu otomatis batal. Ya, hilang akal itu karena tidur itu hilang akal ya. Atau kita mabuk, termasuk itu hilang akal. Atau apa lagi? Kita pingsan, kalau sampai kita pingsan, itu hilang akal namanya. Atau kita punya penyakit ayan, kalau ayan lagi sedang kambuh, akal kita hilang, maka wudhu kita batal, dan lain sebagainya. Nah, itu ada keterangan bahwa kalau akal hilang, karena akal ini merupakan tanda bahwa kita ini bisa ya menjaga kemaluan kita dari ya keluar segala sesuatu. Tapi kalau kita udah tidur, udah lupa itu. Ya, kadang-kadang ya keluar cairan apalah kan gitu. Bisa juga cairannya ya mani, bisa mazi, dan juga bisa wadi. Ya. Jadi ada maniyun, ada maziyun, ada madiyun. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Lamastumun nisa, atau kalian saling bersentuhan. Ini oleh Imam Syafi'i, lamastum, saling bersentuhan, itu dimaknai dengan hakiki, senggol. Jadi sentuh hakiki. Ya pokoknya yang namanya sentuh gimana sih? Ya
antara kulit dengan kulit basari ya. Kalau menjual pakaiannya atau menjual rambutnya itu tidak. Jadi yang dianggap batal itu menurut ya pendapat Imam Syafi'i adalah senggol-senggolan kulit dengan kulit kepada wanita yang bukan mahram. Nah, yang disebut dengan bukan mahram artinya wanita yang boleh kita nikahi. Kalau mahram itu yang nggak boleh kita nikahi. Ya, misalnya orang tua kita itu mahram, ibu kita mahram, adik kita mahram, kakak kita mahram. Nah, yang bukan mahram artinya orang yang boleh kita kawini itu batal. Kalau sudah dewasa, ya, kalau anak kecil ya belum gitu ya. Kasarnya anak kecil mah belum batal. Nah, itu pendapat daripada Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i menyatakan pokoknya maknanya makna hakiki. Kalau yang namanya kata Allah lamastun senggol ya kecil. Kan itu. Tapi Imam Hanafi memaknai dengan makna majazi. Jadi makna kiasan. Imam Hanafi dia mengambil korina ayat yang lain ketika malaikat Jibril menjumpai Siti Maryam alaihassalam, kata malaikat, wahai Maryam, engkau akan mendapatkan satu rahmat dan keberkahan bahwa nanti engkau akan diberikan seorang anak yang akan jadi nabi. Siti Maryam kan walaupun dia orang yang taat ibadah pada Allah, tapi ketika malaikat Jibril datang menjelaskan, menyampaikan itu, dia menangis. Wahai Jibril, bagaimana saya harus punya anak? Sedangkan saya belum pernah disentuh oleh siapapun. Walam yamsasni bashar. Saya belum pernah disentuh oleh siapapun. Kerjaan saya hanya ibadah di mihrab. Kok saya mau dikasih anak? Bagaimana kata orang? Nah, akhirnya ya kata malaikat itu kalau Allah sudah menghendaki ya Allah tinggal menyatakan kun fayakun. Jadi Siti Maryam itu mengucapkan kata, saya kan belum pernah disentuh oleh siapapun. Bagaimana saya harus punya anak? Nah, kata-kata sentuhan yang akan menjadikan anak itu sentuh bondel mana? Apa sentuh-sentuh begini punya anak? Jadi Imam Hanafi berpendapat sentuh di situ adalah jima. Jadi yang membatalkan wudu adalah jima. Kalau cuma senggol-senggolan, menurut mazhab Hanafi tidak. Kan beda pendapat. Ya. Kemudian mazhab Hambali beda lagi. Sentuh menurut ijtihad mazhab Hambali itu adalah sentuhan yang bersyahwat. Kalau kita ingat nostalgia masa muda, kalau kita salaman sama orang yang kita sayang, bersyahwat nggak? Bersyahwat. Sampai-sampai barangkali tangannya nggak dicuci-cuci 2 hari, itu bukan salaman. Itu syahwatnya kan? Nah, kalau kita bersentuhan yang bersyahwat itulah yang membatalkan wudu. Jadi ada beberapa pendapat tentang batal wudu, sentuh itu model seperti apa? Nah, kalau Imam Syafi'i memang agak hati-hati. Pokoknya yang namanya sentuh bersyahwat kek, tidak bersyahwat kek kan gitu. Mazhab Syafi'i memang dia sangat ihtiyatan. Kalau memang senggol-senggolan enggak membatalkan, ya kita khawatir nanti sholat kita tidak khusyuk. Karena mau pergi sholat Idul Fitri gandengan tangan sama pacar. Nanti ketika sholat ingat, ya barangkali tangan
pacar kita itu lembutnya bukan main kan. Terakhir, yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh kemaluan. Jadi kita menyentuh kemaluan yang tanpa alat dengan telapak tangan, bukan dengan belakang. Jadi dengan telapak, baik itu kemaluan kita, kemaluan orang lain, baik itu orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Kalau kita sentuh dengan kafain, dua telapak tangan ini, nah itu membatalkan wudhu kita. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib ada pendapat Qaul Qadim, itu juga termasuk kemaluan binatang. Misalnya kita punya sapi, ya kemaluannya kita pegang-pegang, termasuk batal. Itu satu pendapat. Jadi bukan orang saja. Jadi itu dinyatakan di dalam Fathul Muin sini, di mana ada sebuah hadis menyatakan man massa zakarahu fal yatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Man massa zakarahu fal yatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Rawahu khamsah, diriwayatkan oleh 5 perawi. Kalau dikatakan khamsah itu ma'adal Bukhari wa Muslim, selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, jadi meriwayatkan hadis ini. Nah, itulah barangkali walaupun kita sudah sering yang mengkaji ini, namun barangkali mudah-mudahan tambah mantap ya, sehingga kita bisa melakukan salah satu amal ibadah dengan membiasakan dan memelihara wudhu kita dengan baik. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa daripada kita menjaga wudhu dan melakukan penyempurnaan wudhu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Silakan. Pakai speaker barangkali. Ya, silakan. Assalamualaikum Mbak Kiai, mohon maaf mau tanya, tadi tentang membatalkan wudhu, seumpamanya kita pas kehilangan akal ya, semuanya kita pas sholat Jumat biasanya kan ketiduran, itu batal apa enggak gitu loh. Kadang sholat Jumat kita kan kadang suka mendengarkan khotbah itu Sambil duduk. iya sambil duduk, itu batal apa enggak itu. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa kalau kita sholat atau sedang mendengarkan khotib berkhutbah, kemudian kita duduk ngelentuk gitu ya. Nah, kalau duduk kita itu tegak, artinya tidak bersandar ke sana kemari, dan kita itu betul-betul di dalam duduk itu tidak mengangkat pantat, maka menurut mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudhu kita. Misalnya kita duduknya sila begini, nah ini pantat kita tidak terangkat, ya walaupun melentuk dikit gitu, pantat kita nggak terangkat, tegak tetap gitu, nah, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sampai begini angkat, nah, ntar begini, pokoknya kalau pantatnya terangkat, itu walaupun nggak keluar angin, itu dinyatakan batal. Jadi batasannya pantatnya bergerak atau tidak. Atau kita sambil senderan, kebetulan di sono senderan tembok, nah kan pantat terangkat tuh, nah itu batal. Jadi patokannya itu pantat. Nah, kalau pantatnya tidak bergerak,
tetap tegak, itu tidaklah termasuk yang membatalkan wudu. Ada lagi? Barangkali? Terima kasih Ustadz. Saya ini mungkin ini pengalaman ini Pak Kiai. Pengalaman waktu kita dalam perjalanan dari sore lah katakanlah maghrib sampai subuh perjalanan itu. Perjalanan katakanlah naik kereta gitu waktu itu. Kita mau sholat maghrib katakanlah. Waktu mau sholat maghrib itu kita wudhu. Katakanlah udah wudhu Ustadz ya, katakanlah udah wudhu. Tapi pakaian yang kita pakai ini najis. Dan kita nggak ada lagi lah pakaian waktu itu dalam perjalanan. Nah, itu gimana kita sholat kita itu Kiai? Soalnya kan dari maghrib, isya sampai subuh. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Seperti apa yang kita kaji pada malam Senin lalu, bahwa kalau kita dalam kondisi hajiat, itu kalau kita sudah berikhtiar namun memang kita nggak ada lagi pakaian, nah kita sholatlah lihurmatil waqt gitu. Kita sholat dalam rangka menghormati waktu. Kita tahu ini celana kita kena najis, tapi kita nyari-nyari, ya kita nggak bawa salinan misalnya, atau barangkali kita nggak sempat turun dari kereta atau dari mobil gitu. Nah kita sholatlah dalam rangka menghormati waktu. Gitu. Ini di dalam kalangan mazhab Syafi'i itu sholat lihurmatil waqt namanya. Sholat dalam rangka menghormati waktu. Nah nanti kalau kita sudah pulang, sudah dalam kondisi barangkali normal, maka kita disuruh mengulang. Itulah yang dikatakan sholatnya i'adatan. Kan kemarin kan malam Senin kemarin kita bahas sholat itu kan ada 3 model. Ada sholat adaan, sholli fardhus subhi rakaataini adaan. Aku niat sholat subuh 2 rakaat tunai kontan, itu namanya ada. Tetapi ada model yang kedua, yaitu qadaan. Kita ketiduran di mobil, maghrib bangun-bangun isya. Nah maka isya itu nanti kita sholat maghrib, ya, itu kita qada. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin qadaan. Jadi qadaan itu qada bayar utang, jadi qadaan. Tapi ada yang ketiga ini yang sesuai dengan syahid kita, yaitu pertanyaan Bapak bahwa kita sholat kita udah lakukan kan gitu. Cuman khawatir tidak sempurna atau kita memang yakin ada hal-hal yang najis kan gitu. Maka kita sholatnya i'adatan. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin i'adatan. Billahi ta'ala. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat mengulang karena Allah. Jadi mengulang. Ya. Sama seperti tadi misalnya kita sholat asar sendiri. Tahu-tahu setelah kita salam lagi zikir, ada 3 orang mau sholat asar. Kita yang tadi sudah sholat asar sendirian itu dibolehkan i'adatan. Karena kalau kita bertiga dan berempat dengan dia, itu kan pahalanya beda dengan sendirian. Nah, jadi itu dibolehkan i'adatan. Sama seperti orang haji, dia di pesawat ragu-ragu ini apa tembok pesawat ini ada debunya atau tidak, dia ragu-ragu kan begitu. Nah nanti di Mekah ya dia ada.
Jadi antara i'adah dengan qada itu beda. Kalau qada tadi memang nggak melaksanakan sama sekali, sedangkan i'adah dia melaksanakan. Saya kira seperti itu. Gimana? Masih ada? Ya, satu lagi. Silakan. Ini sebenarnya beda dari tema yang dibahas, kan bahasan wudhu tadi Kiai ya. Cuman ini kan banyak terjadi pada saat sholat Kiai. Salah satu yang membatalkan sholat itu, kalau nggak salah tolong dikoreksi, yang salah satunya itu bergerak secara terus menerus. Nah ini seringkali kan orang ini kadang sholat itu, dia dalam keadaan sholat, memang dia nggak jalan kaki ke sana ke sini, tapi tangan banyak bergerak. Kadang dia garuk-garuk begini, kadang terus gini ke hidung, nah, macam-macam itu. Secara hitungan kalau yang saya tahu Kiai ya, dia mengangkat tangan dari sini pindah aja ke tempat yang lain udah terhitung 2. Nah, ini membatalkan sholat atau tidak Kiai? Baik. Itu Kiai. Terima kasih. Ya. Kalau di dalam kita sholat itu kan apabila bergerak 3 kali berturut-turut maka batallah sholatnya. Nah, sekarang 3 kali berturut-turutnya itu seperti apa? Nah, menurut para mazahib itu bergeraknya anggota badan. Kalau yang disebut tangan ini dari ujung jari sampai lengan di tangan. Tetapi kalau tadi dicontohkan di sini ada nyamuk, kita bergerak kemari itu 1 kali. Ya, ini. Nah kalau bergeraknya cuma jari gitu, walaupun lebih dari 3 kali, tidak batal. Hitungan 1. Ya tidak batal karena yang bergerak itu tadi anggota badannya ini. Kalau ini cuma jari, jadi nggak batal. Tapi kalau begini, nah itu 3 kali batal. Karena bergeraknya semua ini. Nah, maka kalau kita gatal cukup sekali jalan, ini tinggal jari aja. Jangan begini. Nah kalau begini, batal. Sama juga kaki kita barangkali. Kalau jari kita saja yang bergerak-gerak begitu, ya tidak batal kaki kita bergerak jari. Tapi kalau ininya bergerak, misalnya kaki kanan gatal, kaki kiri begini-begini, tapi bergerak semuanya, jempolnya, apanya, nah itu batal. Tapi kalau jempolnya doang kita pakai untuk menggaruk, nggak batal. Jelas ya tidak? Jadi anggota badan itulah yang bergerak berturut-turut 3 kali yang membatalkan sholat sudah. Tetapi ingat, tidak membatalkan wudhu. Nah, cuma batal sholat, tidak membatalkan. Saya kira mudah-mudahan apa yang ditanya seperti itu ya. Jadi bergeraknya itu seluruh anggota, bukan sebagian anggota. Ya. Kalau setelah dia nggak berturut-turut, misalnya dia diam 1 menit, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, kan udah begitu diam. Iya. 1. Ini balik. Nah iya, cuman ada jeda kan? Kalau ada jeda nggak dihitung kan? Nah balik. Nah ini kira-kira ya setengah menit itu kita ada jeda ngasoh. Pindah lagi kemarin, balik ngasoh kan dong. Nah itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada jeda tuh, terus balik sini pindah sini gitu. Itu yang batal. Jadi nggak ada jedanya antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Itu yang membatalkan. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf, waktu Isya sudah tiba. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmiz zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.